Pernah nggak sih kamu lagi bikin desain, entah itu undangan, landing page, atau template CV, terus nemu tulisan aneh kayak Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipising elit. Terus kamu mikir, ini tulisan apa? Bahasa alien? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga penasaran, sebenarnya lorem ipsum itu apa sih? Kok bisa-bisanya muncul di mana-mana? Yuk, kita bahas tuntas. Jadi gini, lorem ipsum adalah contoh teks sementara atau biasa disebut dummy text. Teks ini dipakai buat ngetes tampilan desain sebelum konten asli dimasukin. Kita bisa bilang, lorem ipsum itu kayak aktor pengganti di dunia desain. Kerjaannya cuma numpang lewat supaya desainer bisa fokus ke layout, font, warna, dan tata letak. Bayangin kalau kamu desain website tapi langsung pakai teks asli, bisa-bisa malah fokus ke isi tulisannya, bukan tampilannya. Nah, lorem ipsum hadir buat mengalihkan perhatian biar desainer bisa kerja dengan nyaman. Uniknya, teks ini bukan hasil ketikan asal-asalan. Lorem ipsum punya sejarah panjang banget, bahkan lebih tua dari aplikasi desain apapun. Asalnya dari naskah Latin kuno karya Cicero, seorang filsuf Romawi, yang ditulis tahun 45 sebelum Masehi. Bukunya berjudul De Finibus Bonorum et Malorum, yang artinya tentang ujung tertinggi dari kebaikan dan kejahatan. Kalimat lorem ipsum dolor sit amet sebenarnya bagian dari paragraf panjang tentang etika dan filsafat. Tapi sejak abad ke-16, teks ini mulai dipakai di dunia percetakan sebagai pengisi layout. Dan sejak masuk ke era digital, lorem ipsum pun ikut migrasi, jadi langganan di template WordPress, UI UX mockup, bahkan undangan digital. Banyak yang nanya, kenapa sih masih pakai teks yang gak jelas gini? Jawabannya simple, netral, dan gak ganggu. Karena bukan bahasa yang kita ngerti, jadi otak kita gak terdistraksi sama artinya. Strukturnya mirip bahasa nyata, panjang kata, spasi, dan pola kalimatnya bikin desain tetap terlihat rapi. Udah jadi standar industri. Dari zaman mesin cetak sampai era Figma, semua udah kenal lorem ipsum. Lihat bedanya, kalau pakai teks ngawur malah kelihatan berantakan kan? Kalau kamu pikir lorem ipsum itu monoton, tunggu dulu. Sekarang udah banyak versi lucunya loh. Misalnya cupcake ipsum, isinya nama-nama makanan manis. Zombie ipsum, cocok buat pecinta horor hipster ipsum, penuh kata-kata edgy dan nyeleneh. Bahkan ada cat ipsum, cocok buat pecinta kucing. Versi-versi ini biasanya dipakai buat bikin latihan desain, jadi lebih seru dan kreatif. Buat kamu yang desainer atau konten kreator, ada beberapa tips nih waktu pakai lorem ipsum. Pastikan kamu ganti sebelum finalisasi. Teks dummy jangan sampai lolos ke versi akhir, bisa malu-maluin. Gunakan jumlah paragraf yang sesuai layout. Biar layout nggak keteteran kalau nanti diganti teks asli. Kalau bisa, buat dummy teks pakai konten real tapi netral. Misalnya ambil dari draft artikel kamu yang belum final. Jadi kesimpulannya, lorem ipsum bukan sekadar tulisan aneh. Dia punya sejarah, fungsi penting, dan bahkan jadi budaya di dunia desain. Tanpa lorem ipsum, mungkin layout kita bakal penuh huruf ngawur yang bikin pusing sendiri. Jadi meski kadang bikin bingung, keberadaannya justru sangat membantu. Gitu deh penjelasan lengkap tentang lorem ipsum. Sekarang kamu udah nggak bingung lagi kan kalau nemu teks aneh itu di mana-mana. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like videonya, komen pengalaman kamu soal dummy text, dan subscribe buat dapetin info seru lainnya.